Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Hendy Dwi Hardiman, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan juga kepada teman-teman semua dari logistik. Mahasiswa baru, saya ucapkan juga selamat datang. Di sini, saya Melanie Divani dari kelas MLIED. Di sini akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi kita. Salah satunya adalah terkait dengan kurikulum vitae. Teman-teman pastinya sudah tahu apa itu kurikulum vitae karena ketika kita akan melamar di suatu perusahaan, kita akan apply di suatu organisasi ataupun hal-hal lainnya, tentu kurikulum vitae ini menjadi syarat pertama ketika kita akan melakukan proses pendaftaran. Di sini dijelaskan terkait dengan apa itu kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini atau juga orang-orang bisa bilang itu adalah daftar riwayat hidup, suatu dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan juga kualifikasi lainnya. Nah, di sini ada macam-macam ya di dalam kurikulum vitae itu kita mau ambilkan apa saja. Pertama, terkait dengan personal data dan informasi kontak, pengalaman kerja dan organisasi, kemudian ada latar belakang pendidikan, serta terakhir bisa melampirkan keterampilan ataupun keahlian. Terkait dengan personal data dan informasi kontak, apa saja yang harus ada di dalamnya? Yang pertama terkait dengan foto terbaru. Jadi teman-teman bisa melampirkan foto terbaru teman-teman. Yang biasanya di situ 3x4 dengan latar belakang merah ataupun biru, disesuaikan ya dengan kebutuhan. Kemudian menjelaskan terkait dengan nama lengkap dan juga tempat tanggal lahir. Di situ dijelaskan juga Anda bisa melampirkan alamat lengkap, nomor yang bisa dihubungi, dan juga bisa melampirkan email. Kemudian, pada bagian kedua terkait dengan latar belakang pendidikan. Yang pertama, disusun secara kronologis. Maksudnya seperti apa? Jadi disusun berdasarkan urutan waktu dari yang terbaru sampai dengan yang terakhir. Ya, tidak boleh terbalik. Kemudian poin kedua yaitu dimulai dari pendidikan terakhir. Maksudnya apa? Pendidikan terakhir itu pendidikan yang lebih baru, yang lebih awal. Misalnya dari Politeknik APP Jakarta, kemudian dari SMAA, SMPB. Tapi kemudian teman-teman perlu perhatikan ya, biasanya ketika kita akan apply itu cukup sampai dengan SMA saja itu sudah tidak apa-apa. Kemudian tuliskan tahun masuk sampai keluar dan juga jurusan teman-teman. Ada juga di sini mencantumkan IPK ya. Kemudian di pengalaman kerja dan organisasi bisa menuliskan nama perusahaan ataupun organisasi, posisi dan juga gambaran pekerjaan yang dilakukan. Kemudian juga lampirkan ya bulan dan tahun masuk ataupun keluar. Disusun secara kronologis dimulai dari pengalamannya paling terbaru. Gitu teman-teman, oke? Dan jika terdapat banyak pengalaman, tentunya teman-teman bisa memilih apa? Beberapa yang paling relevan dengan posisi yang dilamar, sesuai dengan job recruitment, seperti itu teman-teman. Keterampilan yang relevan ada technical skill, soft skill, dan juga language skill di sini. Technical skill bisa meliputi desain, programming, dan sebagainya. Kemudian soft skill ada komunikasi, language skill di sini ada foreign language, dan lain sebagainya. Kesalahan umum teman-teman di sini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika teman-teman buat satu CV itu digunakan untuk semua, padahal seharusnya di sini kita harus memperhatikan job recruitment juga ya, klasifikasi dan juga kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian poin di sini ada CV yang terlalu panjang, lebih dari 2 halaman, tentunya di sini tidak disarankan. Dan juga ternyata ada nomor kontak yang kadaluarsa sehingga bisa menyebabkan kandidat itu gugur. Begitu. Nah, di sini ada perbedaan CV kreatif dan juga CV ATS friendly. Teman-teman sekalian juga sudah akrab dengan CV kreatif ya. Nah, jadi CV kreatif ini biasanya ketika perusahaan itu tergantung sebenarnya teman-teman, tergantung dengan kebutuhan perusahaan seperti apa. Seperti halnya untuk perusahaan multinasional, ya company itu biasanya dia lebih prefer ya pada CV ATS friendly ya, tapi kemudian untuk CV kreatif ini biasanya lebih ke arah desain, programming dan sebagainya terkait dengan kreatif tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, saya akhiri untuk presentasi kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.